Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita telah menunaikan salat maghrib dan alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Dan juga setelah kita melaksanakan ibadah maghrib atau sholat maghrib secara berjamaah, kita pun sempatkan diri kita untuk bersama-sama menunggu sholat Isya yang dimanfaatkan dengan mengkaji atau mengikuti kajian Al-Quran, di mana itu adalah bagian dari perintah agama, bukan hanya menggugurkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, akan tetapi kata Rasulullah SAW mengangkat derajat dari beberapa derajat yang telah kita peroleh. Salam selawat tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, masih terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 3 sebagai penjelasan dari makna ayat sebelumnya. Kalau kita kembali kepada kajian ulumul Quran atau ilmu tafsir, ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat karena dia merupakan penjelas dari kalimat sebelumnya, di mana Allah mengatakan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan bahwa takwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah mereka yang mengimani adanya yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang meyakini, orang yang mengimani perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Yang mana itu? Yakni perkara yang tidak dicerna oleh akal pikiran, tapi karena dijelaskan oleh Al-Quran adanya, maka itulah yang kita imani. Di antaranya hari akhirat dan juga pembalasan-pembalasan di dalamnya. Semua itu adalah merupakan perkara gaib yang mana
orang yang mengimaninya merupakan bagian dari sifat orang yang bertakwa. Itu yang satu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dalam tafsir Jalalain, beliau sahibul kitab atau pengarang kitab memberikan penjelasan, allazina yu'minuna ay yusaddiquna bil ghaib. Mereka yusaddiquna, membenarkan. Ya, jadi yu'minuna di sini menurut beliau yusaddiqun adalah membenarkan adanya perkara-perkara yang gaib, bima ghaba anhum, dari perkara yang tidak ada pada dirinya, ghaba yakni tidak tampak pada dirinya, minal ba'si, contohnya adalah hari adanya kebangkitan dari kubur, ya kan? Wal jannati wan nari, adanya pembalasan berupa nikmat di dalam surga dan juga pembalasan berupa siksa yakni dari neraka. Itu makna yu'minuna bil ghaibi. Selanjutnya, sifat orang yang bertakwa menurut surah Al-Baqarah ayat 3 ini, kemudian Allah melanjutkan wa yuqimunas sholata, mereka yang mendirikan atau melaksanakan sholat dengan sholat yang tepat. Ini yuqimunas sholata, kalau Pak Quraisy Shihab itu mengatakan tidak hanya sekedar bermakna yuqimunas sholat adalah mendirikan sholat, akan tetapi yang dimaksud di sini salah satu di antaranya, yang dimaksud adalah mendirikan sholat yakni minimal ya'tuna biha huquqaha, yakni melaksanakan, mendatangkan sholat itu sendiri, bihuquqiha, dengan hak-hak yang dimiliki oleh sholat. Mari kita lihat definisi sholat menurut ilmu fikih atau para fuqaha. As-sholatu huwa muftatihatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bihaqaikin, ya, atau dengan kata lain dengan yakni membuka. Sholat itu adalah definisinya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan rakaat dan rukun-rukun yang ada di dalamnya, bisyaraitin mahsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Jamaah maghrib rahimakumullah, karena Allah menyatakan dalam kalimat ini yuqimuna adalah membangun, atau dengan kata lain melaksanakan sesuai dengan hak-hak yang harus dimiliki oleh sholat itu sendiri. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah bukan hanya persoalan rukun sholat itu, yang dimana diantaranya ada ulama mengatakan 14 rukun, kemudian ditambah dengan syarat sah sholat itu sendiri, dan beberapa yang lain yang berkaitan dengan sholat. Ada yang menarik atau ada yang harus kita jelaskan
dari kalimat yuqimuna sholat di sini, mendirikan sholat, yakni bagaimana sholat itu dilaksanakan sesuai dengan yang dimiliki oleh sholat atau hak-hak sholat itu sendiri. Salah satu diantaranya, mari kita lihat hak sholat. Kalau ulama fikih atau fuqaha memberikan penegasan, misalnya gini, di antara rukun sholat, di sana ada rukun sholat yakni sujud, kan sujud ya, sujud. Ternyata sujud itu adalah harus ya. Bagaimana 7 anggota jasmani yang kita miliki ini harus merapat dengan lantai yang kita jadikan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Kan 7. Pertama adalah wajah, yakni muka. Yang kedua adalah kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan yang ketiga adalah kedua telapak kaki. Jadi ada 7 anggota. Bahkan ini lebih sempurnanya sujud itu, ini yang perlu saya ingin sampaikan. Lebih sempurnanya sujud itu sebenarnya yero rupae, bahkan kalau salah satu pendapatnya mazhab Syafi'i, ini pada saat kita sujud de nawedding kuritu yero alin roe namuto cek de muna engkat kuritu agak sana, ada sesuatu yang menghalangi dahi kita untuk sujud. Bahkan termasuk diantaranya adalah rambut ya, rambut yang turun dari atas kemudian menghalangi itu tidak menyempurnakan sujud kita. Bahkan ada mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak sah sujud kita itu. Bagaimana seandainya bukan hanya rambut, akan tetapi justru kadang yang kita lihat, ya kenyataan yang kita lihat di masyarakat, justru songko na mancaci agak sana, dia menjadi penghalang dari ini dahi ini yang sujud. Maka dari itu tadi salah satu pendapatnya mazhab Syafi'i, jangankan itu ya, rambut saja itu tidak boleh, apalagi kalau yang lain kan gitu. Apalagi kalau yang lain. Berarti bagaimana itu? Sebenarnya songko itu kan, ya bagaimana kita pakai songko pada saat kita melaksanakan sholat? Pakailah songko seperti carana Mas Songko siapa itu? Kebahar, siapa? Kebahar ya? Ya, itu begini itu Pak Kiai itu. Ya, Gus Baha ya. Gus Baha. Jadi kenapa? Karena tujuan fungsi songko sebenarnya adalah bagaimana membersihkan rambut dari dahi ini sebenarnya tuh. Tapi justru kalau dia yang justru menjadi sumber penghalang kan, jadi berarti kalau begitu songko bukan fungsinya untuk itu, tapi songko adalah untuk gaya. Padahal tidak. Ini yang perlu sekali lagi demi kesempurnaan sujud kita. Begitu juga perempuan. Ini juga perempuan, karena telapak tangan ini misalnya harus dia juga ikut sujud, ya ikut sujud. Ya. Begitu juga muka harus, tidak boleh perempuan itu sujud ikur itu riasena talek akan nasana talekona ya talekona dena wedding. Kenapa? Karena taleko itu adalah bagian dari pakaian yang semestinya ya kalau ada juga karena walopo talekona ya rona sujuci tania
bukan tempat sujud yang dia sujudi, yang nasujuki, na ya kia talakona sujuki. Berarti itu salah satu. Ya harus dimengerti. Ya harus. Jadi hilangkan itu semua karena ini jangan sampai itu menghalangi ini. Ya, berarti pakaian yang menghalangi kita untuk sampai kepada tempat sujud. Ya. Itu bagian dari kalimat dalam Al-Qur'an tadi, wa yuqimunas sholata. Nenia kurituri tetongengi sempajangnya sesuai dengan hak-hak sempajangnya kuritu sendiri. Yuqimunas sholata. Jamaah maghrib rahimakumullah, itu salah satu makna kalimat yuqimunas sholat. Apalagi yang lain, ya kan? Yang kedua, dalam ayat ini salah satu makna atau penjelasan dari kalimat muttaqin lil muttaqin dalam ayat, di samping adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, juga yakni dipraktekkan atau diwujudkan dengan wa mimma razaqnahum yumpikun, nenia ya berengi kuritu anu engkae riapunai ya sebagian ya berengi kuritu sebagian yero nalangengi puang Allah Ta'ala. Jadi salah satu definisi atau salah satu tanda bukti kita ini adalah orang yang bertakwa adalah mampu memberi sebagian dari harta yang kita miliki. Yumpik ya allazina wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari rezeki yang kami berikan, kata Allah, yumpikun, dia bisa memberikan. Salah satu diantaranya, mari kita lihat. Sekarang ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, bulan Zulhaji. Sekarang sudah masuk tanggal 7 ya. Menurut keputusan pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, tapi ternyata juga keputusan pemerintah Arab Saudi. Kan lalu kita sudah jelaskan ada kemungkinan berbeda antara ya waktu waktu lebaran kita, ada kemungkinan berbeda dengan keputusan pemerintah Arab Saudi. Ternyata sesuai dengan keputusan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan juga pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu kemarin. Ya, Rabu. Berarti kalau begitu sekarang sudah malam Selasa, berarti sekarang sudah masuk tanggal 7 Zulhijjah. 8 Zulhijjah berarti hari Selasa, ya, hari Rabu. Kamis berarti hari Kamis wukuf di Arafah. Ya, Kamis wukuf di Arafah. Kemudian hari Jumatnya, besoknya itu adalah hari Lebaran, Idul Adha. Jadi bersamaan keputusan pemerintah ya, meskipun kemarin diancang-ancang katanya tahun ini adalah haji lompo nasabah makasamangi sojuma wokopo. Ternyata itu keputusan pemerintah Arab Saudi bukan dimajukan tapi menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu, berarti pas tanggal 10 Zulhijjah itu hari Jumat, tanggal 9 hari Kamis, yakni waktu wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah. Mari kita lihat beberapa anjuran. Kita masuk kepada ayat. Salah satu di antara makna wa mimma razaqnahum yunfiqun
dan sebagian harta yang kami berikan, kata Allah, yumpikuna, mereka impakkan, di antaranya adalah berkurban di tanggal, ya, berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Ini jadi kurban. Asa Nabi sallam de gagah jama-jamang kaminan napoji wong Allah Ta'ala resona kuritu so korobange di tanggal itu ya, adalah kecuali adalah mengalirkan darah, yakni berkurban. Kapan? Yakni pada tanggal 10 Zulhijjah ditambah dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itulah waktu yang diperintahkan oleh agama kita, bukan hanya berdasarkan hadis tapi berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan inna atainaka al-kausar majepu egana tumbo walakko agasane walakko kuritu dalle itu egana dalle walakko al-kausar pasolli li rabbika wanhar. Karena itu syukurilah rezeki yang saya berikan dengan cara apa? Yakni sholat apa? Sholat Idul Adha lah, wanhar, dan berengilah dengan sholat Idul Adha itu dilanjutkan dengan berkurban, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membenci kamu ya Muhammad, atau dengan kata lain yang tidak mengikuti jejakmu atau tidak mengikuti petunjuk penyampaianmu ya Muhammad ya Rasulullah, inna syani'aka huwal abtar, itu terputus, ya terputus. Apa maksudnya terputus? Ya bisa jadi terputus rezekinya, bisa jadi terputus hubungannya dengan Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang dikasih oleh Allah kesempatan, kemampuan untuk berkurban di hari kurban, lalu dia tidak mau berkurban, tidak menyempatkan dirinya berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholatku. Itu berarti terputus hubungannya dong dengan Rasulullah. Ini jadi kesempatan besar ya. Kenapa? Karena kalau menurut ahli tafsir, menurut tafsirnya dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfikun adalah dia mampu, dia bisa memberi sesuatu dari rezeki yang kami berikan, ya, dari rezeki yang kami titipkan kepadanya. Menurut ulama tafsir, yang dimaksud di sini bukan hanya, ya sekali lagi, bukan hanya adalah dalam bentuk kewajiban, yakni zakat, ya zakat. Sebab kalau zakat kan apa namanya ini matentui tahunna matentui agasana egana denre orang parang yero ri agasana yero rimilikie nenia matentu toy kuritu tahu elo rialengi gitu. Jadi itu zakat. Nah, tapi ternyata menurut ulama tafsir mimma razaqnahum yang dimaksud di sini yumpikun yang dimaksud di sini bukan hanya dalam bentuk zakat, akan tetapi juga dalam bentuk infak sedekah, atau dengan kata lain apa namanya ini infak wajib dan infak sunat. Itu marazaqnakum wa mimma razaqnahum yumpikun. Ini terkait dengan surah Ali Imran. Dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain kan memang juga Allah mengatakan, Allah berfirman, ya, uiddat lil muttaqin allazina yumpikuna fis sarra'i wad dharra. Adapun orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu memberi atau mengimpakkan sebagian harta yang kami berikan kepadanya fis sarra'i, baik pada saat dia pada saat dia senang, pada saat dia mampu, ya, waddarra, maupun pada saat dia susah, ya. Jadi senang dan susah tidak ada bedanya. Nah, itu kata Allah atau firman Allah dalam surah Ali Imran, hubungannya dengan ayat ini. Jadi wa mimma razaqnahum yumpikun. Nah, salah satu diantaranya maknanya adalah itu tadi,
ya kan? Yakni bagaimana menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, kita korbankan atau kita gunakan untuk berkurban di hari raya Idul Adha, ditambah dengan hari-hari sesudahnya, yakni di hari tasyrik. Nah, yang kedua, kaitannya dengan bulan Zulhajji atau bulan Zulhijjah, itu hari ini ada beberapa amalan yang agama yang disunatkan oleh agama kita. Di samping ya adalah tentu saja adalah puasa ya. Puasa memang dalam sebuah hadis Nabi pernah melaksanakan puasa mulai masuknya tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Ya kan? Seandainya itu kita tidak mampu lakukan 9 hari lamanya, maka cukup dengan beberapa hari yang juga menjadi sunat untuk kita laksanakan. Apa itu? Yakni pada saat hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ya. Agar riaseng hari Tarwiyah, yaitu di mana jamaah haji akan naik ke Padang Arafah di tanggal 8 Zulhijjah. Kalau prakteknya Nabi itu gini, tapi bukan rukun haji, ya, bukan rukun haji, bukan juga wajib haji, tapi Nabi praktekkan, tentu saja sunat. Apa itu? Di hari Tarwiyah, Nabi itu tidak langsung ke Arafah. Tanggal 8 Zulhijjah. Kalau kita kan pada saat tanggal 8 Zulhijjah, sorenya kita menuju ke Arafah kan, besoknya kan langsung wukuf. Tanggal 9 Zulhijjah pada saat masuknya tergelincirnya matahari di hari tanggal 9 Zulhijjah. Tapi prakteknya Nabi tanggal 8 Zulhijjah adalah dia justru naik ke Mina, bermalam di Mina. Kalau kita kan naik ke Mekah itu bermalamnya di Arafah, ya kan? Bermalam di Arafah menunggu waktu wukuf di tanggal 9. Kalau Nabi tidak, Nabi itu dia tinggalkan rumahnya misalnya, dia sudah naik ke Arafah tapi singgah di Mina bermalam. Nanti besoknya di subuh hari setelah sholat baru menuju ke Arafah. Itu. Dan ada yang diperhatikan oleh jamaah Indonesia. Saya pernah diskusi dengan beberapa teman yang masuk di BPIH atau ONH Plus kalau dulu, sekarang BPIH ya, Badan Penyelenggara Haji Khusus. Ada yang praktekkan ini Pak, yakni dia tidak langsung ke Arafah, tapi pada saat tanggal 8 Zulhijjah dia ke Mina. Dia di sana bermalam, nanti besoknya pagi harinya setelah sholat baru tinggalkan Mina untuk menuju ke Arafah. Kalau kita kan tidak, di Arafah, Musdalifah baru turun ke Mina. Kalau dia 2 kali, ya. Itu di hari Tarwiyah. Apa maksudnya hari Tarwiyah? Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Kita, ini kata Rasulullah, yang tidak melaksanakan haji disunatkan untuk puasa di hari Tarwiyah, ya. Hari Tarwiyah, yakni hari Tarwiyah sebenarnya itu adalah hari tempat istirahat jamaah haji istirahat untuk persiapan Arafah nanti, wukuf di Arafah. Itu yang dimaksud. Tapi kita disunatkan di hari Tarwiyah itu berpuasa, ya, berpuasa. Ditambah dengan hari Arafah, ya, hari Arafah. Kalau hari Arafah kata Rasulullah, orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menggugurkan dosanya 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, ya, Masya Allah, ya kan? Jadi kita nanti puasa pada saat tanggal 9 Zulhijjah, yakni tepatnya hari Kamis. Berarti 2 sunat di situ. Di samping hari Arafah juga hari Kamis. Nabi tidak pernah tinggalkan hari Kamis,
ya. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan kami umatmu sholat puasa hari Senin dan hari Kamis? Kenapa hari Senin? Ya. Nah, maka Nabi mengatakan puasa Senin itu karena saya berterima kasih kepada Allah, ya, karena di hari Senin adalah hari waktu atau hari kelahiran saya. Jadi Nabi itu bukan hanya tiap tahun memperingati hari kelahirannya, tapi setiap pekan hari Senin. Ya, sebagai tanda kesyukuran Rasulullah, di hari Senin beliau melaksanakan atau beliau berpuasa. Maka ditanya lagi, ya Rasulullah, magitosi pele so Kamisi. Iya, kenapa hari Kamis dianjurkan sebagai tempat kita berpuasa? Kali Nabi saya bergembira, ya, bergembira jika umatku itu lebih banyak atau terbanyak, ya, pada saat perhitungan setiap amalannya di satu pekan itu, ya, setiap dilapor amalannya itu umatku pada berpuasa di hari Kamis. Jadi Kamisi adalah hari pergantian, ya, pergantian penjaga malaikat-malaikat. Di situ dia akan melaporkan semua amal kebajikan kita di satu pekan itu. Maka Rasulullah mengatakan, saya sungguh bergembira dengan adanya umatku, di mana umatku pada saat dia mendapatkan, atau dengan kata lain pada saat ada laporan, ya, laporan amalan-amalan sepekannya, Masya Allah dipenuhi dengan puasa itu sendiri. Itu salah satu, ya. Jadi puasa nanti insya Allah, ya, puasanya adalah hari Tarwiyah di hari Rabu, kemudian hari Arafahnya yakni hari Kamis. Nah, kemudian ini juga disunatkan, ya, disunatkan nanti di hari tanggal 10 Zulhijjah, tentu saja hari Jumat, kita disunatkan tidak makan dan minum pada saat hari itu, ya, pada saat hari itu sampai kita pulang lebaran, pulang lebaran haji. Artinya kita tahan, ya, berbeda dengan bulan Ramadan atau satu Syawal, justru disunatkan, ya, manre-manre iliseri jolo wetange, ya, lambung ini sebelum kita berangkat. Kalau ini sul haji ini 10 Zulhijjah itu disunatkan tidak diisi, ya, sehingga ada ulama mengatakan ipak gende garek telung ngeso, tapi telung ngeso ketiga itu hanya sampai setelah selesai kita lebaran Idul Adha, ya kan? Idul Adha di situ. Nah, itu salah satu dan anjuran yang paling mulia, kata Rasulullah tadi, adalah berkurban di hari tanggal 10 Zulhijjah tadi, ditambah dengan Yaumut Tasyrik, yakni hari 3 hari di hari bulan Zulhijjah itu tadi, yakni 11, 12 dan 13. Ya, 12, 11, 12 dan 13. Itu, ya. Yang dimaksud salah satu diantaranya makna ayat ini tadi, wa mimma razaqnahum yumpikun, dan juga sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, yumpikuna, mereka bisa mengimpakkannya, tentu saja melalui tadi, ya, melalui yakni kurban di hari-hari kurban. Nah, yang ketiga atau selanjutnya dalam ayat ini, di samping yukimuna sholat, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yumpikun, dan juga sebagian dari harta yang kami berikan kepadanya mereka impakkan. Makna yang lain yumpikuna di situ adalah, yumpikuna kalau kita kembali kepada bahasa Arab, yumpikuna itu adalah memakai kata fi'il mudhari. Ampaka yumpiku impakon, ya.
Ampaka fi'il madinya, yumfiku fi'il mudhari'na, kemudian infak adalah masdarnya. Yumfiku di sini kemudian memakai jamak, ya, jamak atau yumfikuna, yakni hum yumfikuna, mereka menginfakkan. Kenapa Allah memakai kata yumfikuna, tidak memakai ampakah, ya kan? Ampakah bermakna fi'il madi yang telah lalu. Ternyata yumfikuna, kalimat yumfikuna di situ adalah makna fi'il mudhari yang memiliki makna sedang berlangsung dan yang akan datang, yang memiliki makna secara kontinuitas atau terus menerus. Tidak boleh makadai manu pasi. Ajakna jolok deh tok pemepih Pak Purana tenriolo gitu. Enggak, bukan begitu. Ya, selama kita mampu, ya itu yang dimaksud yumfikun secara terus menerus. Begitu juga kalimat yukimuna, Allah memilih kalimat yukimuna secara terus menerus, ya, mendirikan, melaksanakan sholat sesuai dengan haknya secara terus menerus, iya kan, secara terus menerus. Begitu juga yumfikun, ya. Jadi yumfikuna di sini adalah pilihan kata fi'il yang bermakna sedang dan akan berlangsung, yang konsekuensi maknanya adalah secara terus menerus, memberikan arti bahwa kalau kita mampu maka kita tidak boleh mengatakan ya nanti lain kali lah. Meskipun, sekali lagi, meskipun kata yumfikuna itu memiliki makna sunat, ya, makna sunat, tapi berimpak, ya, impak sunat, ya, memiliki makna impak sunat, tapi karena Allah memilih kalimat yumfikuna sebenarnya adalah memiliki makna secara terus menerus, terus menerus. Yang seterusnya, mari kita lihat dalam ayat ini dikatakan wa mimma razaqnahum a'tainahum, yakni dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. A'tainahum yumfikuna fi ta'atillah, mereka bisa menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah, itu fi ta'atillah. Selanjutnya walladzina yu'minuna, salah satu atau makna atau dengan kata lain bukti ketakwaan seseorang itu, di samping dia beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mengeluarkan infak, juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga mereka yang mengimani bima unzila ilaika, apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad. Apa itu? Yakni tentu saja adalah Al-Qur'an, ya kan? Yakni ayat Al-Qur'an. Jadi ayat ini, nah ini ya. Ayat ini menafikan pemahaman sebagian ya, pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa sebenarnya, karena dalam ayat ada, di mana dalam beberapa ayat itu ada satu kalimat yang menjadi landasan mereka sehingga mereka berpaham seperti itu, ya. Innalladzina hadu wan nasara, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang yang menyembah wal majusah, ya, dan beberapa dan majusi, ya, atau orang-orang yang kemudian di situ dalam ayat man amana billahi wal yaumil akhiri,
barang siapa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah khauf, tidak akan pernah merasa takut. Artinya dia selamat. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman waktu di S3 berdasarkan ayat itu. Mereka mengatakan, jadi teman-teman Yahudi dengan Nasrani itu berdasarkan ayat itu katanya tidak ada bedanya dengan orang Islam. Ada. Jadi bisa juga selamat sama dengan kita. Kan? Innalladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhiri fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan itu dalam salah satu ayat. Jadi lahum alaihim walam yahzanun itu ya mereka selamat. Itu mereka selamat. Apa benar seperti itu? Itu ayat itu yang dimaksud oleh ayat itu adalah sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Mereka itu misalnya kalau dia beriman, jadi masa dikatakan sesat? Iya kan? Masa udah dia beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Isa, murid-murid setianya Nabi Isa misalnya, tetap dia selamat jika dia mengikuti tuntunan nabinya, kan begitu. Tapi setelah Nabi kita SAW diutus, disinilah ayat dikatakan salah satu makna daripada takwa dalam ayat ini adalah di sana dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau mereka tidak percaya dengan Nabi kita SAW, dia tidak bisa dikatakan tidak masuk dalam golongan itu, ya kan? Dia sudah nafikan. Ini. Jadi tidak boleh dijadikan satu dasar dari ayat itu dengan memahami ya apa yang kita ketahui dari ayat itu tanpa menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan keimanan. Jadi dari ayat ini menafikan pemahaman, bukan menafikan ayat. Jangan dikatakan menafikan ayat. Kalau menafikan ayat berarti antara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan dong. Tidak, bukan itu. Tapi menafikan pemahaman dari sebuah ayat yang lain. Ya, kayak gitu ya. Bahkan kan ada juga kan ada profesor itu memahami bahwa sebenarnya, tapi ini berkembang dari pemahaman dari luar, ya kan? Yang berbeda dengan pemahaman kita kan? Pemahaman kita kan yang disembeli oleh Nabi Ibrahim, anaknya siapa? Ismail. Kalau mereka tidak terima, Yahudi itu tidak terima kalau Ismail yang dipotong, yang disembeli. Tapi yang disembeli sebenarnya adalah anaknya Nabi Ibrahim yang lain. Siapa itu? Nabi Ishak. Nabi Ishak kakeknya ya. Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah Israel. Yakub itu adalah bergelar Israel. Jadi Ishak itu bapaknya Israel. Ya kan? Jadi dia tidak mau terima kalau Ismail itu yang disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Kalau kita kan Islam sepakat yang disembelih pada masa Rasulullah, pada masa Nabi Ibrahim, ya kan, yang dia kan yang meminta ya, yang pada saat Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian pada saat itu bagaimana mungkin ya seorang yang sudah tua ya, yang sudah tua Nabi Ibrahim, istrinya lagi dalam keadaan menopause, yakni Siti Sarah, ya kan? Tidak mungkin akan dianugerahi ya seorang anak, ya kan? Seorang anak. Maka Nabi Ibrahim pun meminta, kemudian dia peristrikanlah salah satu
salah seorang perempuan, dan ternyata itu juga adalah pembantunya, ya kan, Siti Hajar. Siti Hajar disitulah melahirkan seorang anak yang namanya Ismail, Siti Hajar. Dan kita ketahui Siti Hajar pada saat dia dikaruniai anak, ya kan, dia kan menetap di Mekah, ya kan, bukan di Israel, ya, bukan di Palestina, dan proses penyembelihan Nabi Ismail itu kan di Mekah, bukan di Palestina, ya, di mana ada kisah nyata kan, adanya melontar jamrah akabah, jamrah usta, kemudian jamrah ula. Semua itu adalah rangkaian kisah tentang penyembelihan Ismail dari seorang bapak Ibrahim. Sementara Ishak kan ya dia di Palestina. Oh iya. Ya, kalau menurut kisah sejarah ya, fakta, sebenarnya memang belum, Ishak belum lahir. Dia masih Nabi Ismail kecil ya, karena meskipun ya pada saat Nabi Ibrahim, kan kita ketahui Nabi Ibrahim pada saat dia titipkan istrinya di mana itu, di sekitar Ka'bah kan, di sekitar Ka'bah. Jangankan makanan, air minum pun tidak ada, ya kan? Sampai ceritanya kan melaksanakan sa'i demi untuk mencari ya seteguk air demi untuk anaknya yang sudah tidak bisa lagi mendapatkan air susu dari Siti Hajar, ya kan gitu. Jadi meskipun Nabi Ibrahim waktu tidak ada, masih dia kembali ke Palestina, ya kembali ke Palestina, tapi informasi sejarah bahwa belum, ya adiknya, ya adik seibu ya, sebapak ya, adik sebapak ya Nabi Ishak itu belum. Ya nanti setelah kejadian itu baru menyusul, ya kan. Itu salah satu bahwa memang dalam surah As-Saff ya, tentang Zibhun Azim pada saat itu Allah mengatakan ini adalah sebuah ujian yang sangat besar, di mana kita ketahui pada saat Nabi Ibrahim setiap saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahi seorang anak, ya, dan ternyata setelah anaknya yang diberi nama Ismail setelah lahir, ya ada juga yang mengatakan begini, Allah meminta Ibrahim untuk disembeli anaknya sebenarnya karena Ibrahim pada saat itu kecintaan terhadap anaknya itu sudah terlalu sangat tinggi, seakan-akan dia menduakan cintanya dengan Allah. Maka Allah pun ingin menguji seorang Nabi Ibrahim ini, apa benar Nabi Ibrahim ini cinta denganku, ya kan? Meskipun tentu saja Allah pasti tahu, ya kan? Maka Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, seandainya engkau memang benar cinta kepada aku, tidak menduakanku, maka sembelilah anak yang engkau cintai. Alhamdulillah, ya, masya Allah. Tapi ya tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat itu, ya. Salah satu diantaranya adalah bagian daripada hanya ujian, ya, hanya ujian Allah. Dan ternyata Nabi Ibrahim lulus dari ujiannya, dan ternyata bukti ya kelulusannya, Allah pun menggantikan objek sembelihan itu dengan seekor kibas, ya,
yang besar ya, atau dengan kata lain kalau sekarang kambing ya, kambing. Nah, dan itulah bagian daripada kelulusan atau dengan kata lain kesuksesan Nabi Ibrahim menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan bahwa kita juga ini akan diuji, dan ujian itu kalau kita mampu menghadapinya dengan benar, maka pasti Allah mengganti lebih besar dari apa yang kita korbankan. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita semua. Saya kira itu apa yang kita baca dalam ayat ini adalah bagian daripada pembelajaran untuk kita, termasuk diantaranya ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa. Tentu saja bukti salah satu diantaranya membuktikan untuk diri kita bahwa kita bisa mampu memberi apa yang Allah titipkan untuk kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azizul. Wa zalamna anfusana wa lam taghfir lana. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.